Halo semuanya, saya Lestari Wijaya. Hari ini kita akan menganalisis topik rahasia panjang umur terungkap. Makanan terlarang, ritual malam ajaib. Berikut adalah 3 topik utama yang akan kita bahas hari ini. Pertama, 3 tipe orang yang sebaiknya tidak mengonsumsi kubis karena berisiko memperpendek umur. Kedua, ahli kesehatan memperingatkan 4 jenis makanan yang dilarang untuk dipanaskan ulang karena dapat menyebabkan kanker. Dan ketiga, 8 menu sarapan untuk umur panjang, yang jika diketahui lebih awal akan membuat Anda lebih sehat dan jarang sakit. Mari kita mulai dengan konten pertama. 3 tipe orang yang sama sekali tidak boleh makan kubis. Saudara-saudari sekalian, kubis memiliki banyak manfaat kesehatan seperti membantu melawan kelemahan saraf, mengurangi rasa sakit, mencegah kanker, penyakit jantung, dan banyak penyakit lainnya. Namun, orang-orang berikut ini sama sekali tidak boleh makan kubis, karena jika tidak, penyakit mereka akan bertambah parah. Tipe orang pertama adalah penderita gondok. Kubis mengandung sejumlah kecil goitrogen. Zat ini memiliki efek antioksidan tetapi dapat menyebabkan gondok. Oleh karena itu, orang dengan gangguan tiroid atau gondok sebaiknya tidak makan kubis, karena akan membuat tiroid atau gondok membengkak dan memperparah penyakit. Jika Anda menderita kondisi ini, lebih baik hindari kubis sampai benar-benar sembuh. Atau saat mengolah kubis, potong kecil-kecil dan rendam dalam air selama 5,10 menit agar goitrogen terurai, sehingga Anda dapat menyerap 100% nutrisi dari kubis tanpa khawatir efek samping. Tipe orang kedua adalah penderita sakit MA kronis. Kubis memang berkhasiat mencegah kanker lambung, tetapi kubis mentah dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan perut kembung. Alasannya adalah kubis mengandung terlalu banyak serat. Jika dimakan mentah, akan semakin sulit mencerna semua serat tersebut, sehingga menambah beban pada lambung dan organ dalam. Secara umum, orang dengan perut lemah atau masalah lambung hanya boleh makan kubis yang sudah dimasak dan harus menghindari kubis mentah. Tipe orang ketiga adalah penderita penyakit ginjal atau gagal ginjal. Mirip dengan penderita sakit MA, penderita penyakit ginjal seringkali memiliki fungsi pencernaan yang buruk. Makan terlalu banyak kubis akan membuatnya semakin sulit dicerna, memberi tekanan pada ginjal, dan memperburuk penyakit. Terutama masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan mengonsumsi asinan kubis, secara tidak sadar memasukkan banyak garam ke dalam tubuh, yang semakin melemahkan kedua ginjal. Cara terbaik untuk menyerap nutrisi dari kubis adalah dengan merebusnya dengan sedikit bumbu, untuk menjaga rasa manis alami dan nilai gizinya. Saya harap para ibu rumah tangga mengingat prinsip memasak ini untuk memastikan kesehatan seluruh keluarga. Sekarang kita beralih ke konten berikutnya. 4 jenis makanan yang dilarang dipanaskan ulang karena dapat menyebabkan kanker. Saudara-saudari sekalian, masyarakat Indonesia sering memiliki kebiasaan menyimpan sisa makanan untuk dipanaskan dan dimakan keesokan harinya. Meskipun banyak makanan yang bisa dipanaskan ulang, ada beberapa yang sama sekali tidak boleh Anda panaskan kembali karena akan menimbulkan konsekuensi kesehatan yang tidak terduga. 4 hal berikut tidak boleh dipanaskan ulang karena berisiko kanker dan memperpendek umur. Pertama, jangan panaskan kembali sayuran hijau, karena berisiko kanker usus. Sayuran menyediakan vitamin dan mineral penting bagi tubuh. Para ahli merekomendasikan untuk makan sayuran hijau segar atau dimasak secukupnya untuk mempertahankan kandungan vitamin dan mineralnya. Jangan sekali-kali memanaskan kembali sayuran dan sup sayuran. Proses pemanasan ulang tidak hanya mengurangi nilai gizi sayuran, tetapi yang lebih berbahaya adalah dapat menumpuk racun yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan konsekuensi serius. Sebuah lembaga pengujian makanan dan teknologi di Indonesia melakukan percobaan untuk mengukur kadar nitrit dalam sayuran yang dibiarkan semalaman. Untuk sayuran yang dimasak dan didiamkan selama setengah jam, kadar nitritnya adalah 1,25 mg, kilogram, dan angka ini melonjak menjadi 29,09 mg, kilogram jika dibiarkan semalaman. Angka ini melebihi standar asupan nitrit yang diizinkan. Selain itu, jika kita memanaskan kembali sayuran terlalu lama atau dengan suhu terlalu tinggi,
nutrisinya hampir hilang sama sekali. Membiarkan sayuran hijau semalaman juga memulai proses invasi bakteri atau jamur. Memanaskannya kembali hanya akan membuat bakteri atau jamur berkembang lebih cepat dan membahayakan kesehatan. Gejala ringannya adalah sakit perut dan diare, sedangkan yang berat bisa menyebabkan diare akut dan memberi tekanan pada saluran pencernaan. Jika ini terjadi berulang kali dalam waktu lama, dapat menyebabkan masalah kanker pencernaan. Oleh karena itu, usahakan untuk menghabiskan sayuran setelah dimasak dan memakannya dalam waktu 4 jam. Jangan pernah menyimpannya untuk makanan berikutnya. Jenis makanan kedua yang tidak boleh dipanaskan kembali adalah daging sapi, yang dapat memberi tekanan pada saluran pencernaan dan berisiko kanker. Anda tidak boleh memanaskan kembali daging sapi, yang telah disimpan semalaman karena bakteri dan mikroorganisme dapat berkembang biak dalam makanan yang disimpan lama. Saat dipanaskan kembali, beberapa bakteri dan mikroorganisme ini tidak sepenuhnya hancur dan dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, proses penyimpanan dapat mengurangi kualitas daging sapi, terutama jika dagingnya lembab atau tidak disimpan dengan benar. Saat memanaskan kembali daging sapi ini, kelembapan di dalam daging dapat meningkat dan menyebabkannya tidak matang sepenuhnya, sehingga memberi tekanan pada saluran pencernaan. Lebih jauh lagi, ketika daging sapi dibiarkan semalaman dan dipanaskan kembali, nutrisi dalam daging juga bisa berkurang. Vitamin dan nutrisi seperti vitamin B12, zat besi, dan seng dapat hancur atau hilang selama proses penyimpanan dan pemanasan ulang, berubah menjadi zat aktif yang sangat beracun bagi tubuh. Para ahli menyarankan untuk tidak makan daging sapi saat makan malam karena zat-zatnya menjadi lebih beracun. Daging sapi yang dibiarkan semalaman bahkan lebih buruk karena sistem pencernaan akan bekerja sangat keras untuk mencerna protein merah ini. Racun dan sisa protein buruk yang bertahan lama di usus besar dapat dengan mudah menyebabkan kanker usus besar dan kanker kolorektal. Kami mendorong semua orang untuk makan daging sapi segar dan memakannya saat makan siang, serta menghindari makan daging sapi di malam hari, dan memanaskannya kembali keesokan harinya. Jenis makanan ketiga adalah ikan, udang, dan makanan laut yang dipanaskan kembali setelah semalaman, yang berisiko kanker dan gagal ginjal. Beberapa hari yang lalu, seorang pria bernama Bapak Budi mengalami gejala diare dan demam hanya beberapa jam setelah makan sisa ikan dan udang dari makan malam sebelumnya. Namun, ia menganggapnya sebagai kondisi normal dan hanya minum obat anti diare. Kondisinya tidak membaik, bahkan semakin parah. Anehnya, meskipun diare, ia tidak bisa buang air kecil, kemudian tidak bisa berjalan, dan mulai lesu. Keluarganya membawanya ke rumah sakit. Segera setelah itu, ia didiagnosis menderita gagal ginjal akut. Dokter spesialis ginjal di rumah sakit tersebut menyatakan bahwa diare terus-menerus dan iskemia ginjal menyebabkan dehidrasi parah, yang kemudian menyebabkan gagal ginjal akut. Penyebab awalnya adalah keracunan makanan. Para dokter juga menambahkan bahwa protein dalam ikan, udang, dan makanan laut pada umumnya mudah terurai. Ketika dibiarkan semalaman, dapat menghasilkan zat yang dapat mempengaruhi fungsi hati dan ginjal. Makanan laut yang tidak disimpan dengan baik, dibiarkan semalaman, dan dipanaskan kembali keesokan harinya bisa menjadi sumber kanker, karena kadar nitrit dalam makanan sisa cukup tinggi. Nitrit diubah menjadi nitrosamin, karsinogen kuat, saat diserap tubuh. Para ahli menekankan bahwa mengonsumsi makanan sisa dalam jumlah besar dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan risiko kanker. Banyak orang yang pernah makan makanan yang dipanaskan ulang dan sejauh ini tidak menunjukkan masalah kesehatan, tetapi kita harus ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jenis makanan keempat yang tidak boleh dipanaskan kembali adalah makanan yang digoreng dan makanan olahan sisa. Makanan yang digoreng dan olahan tidak boleh dipanaskan kembali. Saat makanan ini dimasak, digoreng, atau diolah, biasanya mengandung banyak minyak, gula, pengawet, dan pewarna agar tetap segar dan menarik. Saat dipanaskan kembali, pengawet dan pewarna ini dapat terurai menjadi zat berbahaya, dan membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Pada saat yang sama,
Proses memasak ulang juga bisa membuat makanan menjadi lembek dan kehilangan kerenyahan serta rasanya. Selain itu, makanan ini seringkali tinggi kalori, kolesterol, dan lemak hewani. Terus mengonsumsinya dapat menyebabkan penambahan berat badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan, batasi konsumsi makanan yang digoreng dan olahan. Jika tidak bisa dihindari, makanlah segera setelah dimasak atau simpan di lemari es dan gunakan dalam waktu singkat. Hindari memanaskannya, kembali berkali-kali untuk meminimalkan risiko kesehatan. Sekarang kita beralih ke konten terakhir. 8 menu sarapan untuk umur panjang, yang jika diketahui lebih awal akan membuat Anda lebih sehat dan jarang sakit. Di posisi pertama adalah roti gandum hitam. Ini jelas merupakan menu sarapan yang luar biasa untuk dipadukan dengan alpukat, memberi Anda sarapan yang lezat dan sehat. Menurut banyak penelitian, roti gandum hitam terbuat dari gandum utuh dan mengandung lebih sedikit gula dibandingkan roti putih yang terbuat dari tepung terigu olahan. Para peneliti juga menemukan bahwa roti gandum hitam membantu menjaga berat badan yang sehat. Roti gandum hitam sangat baik untuk kesehatan karena mengandung malt yang terbuat dari tepung gandum hitam, gandum, dan barley yang dikecambahkan, menggunakan ragi dari kecambah padi untuk proses sakarifikasi. Rutin makan roti gandum hitam akan memberi Anda kesehatan prima untuk memulai hari yang aktif. Di posisi kedua adalah bubur oatmeal. Bubur oatmeal terkenal sebagai pilihan sarapan banyak orang. Oatmeal adalah sumber vitamin B dan mineral penting. Selain itu, oatmeal tinggi antioksidan, menyediakan zat besi, seng, kalsium, protein, dan nutrisi lain yang membantu menyehatkan darah dan jantung. Secara khusus, ini membantu mengurangi kolesterol dan mencegah sel-sel kanker. Semangkuk bubur oatmeal setiap pagi akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama, penuh energi, cepat mengurangi lemak perut, dan tidak perlu khawatir dengan serangan lemak berlebih. Ketiga, pisang adalah pilihan yang sangat baik untuk sarapan. Apakah Anda sering makan pisang di pagi hari? Jika ya, selamat. Ini adalah kebiasaan yang sangat baik untuk kesehatan, terutama jika Anda memiliki masalah pencernaan atau sembelit. Mengonsumsi banyak serat dari sayuran dan buah-buahan seperti pisang secara konsisten dapat membantu menurunkan berat badan. Pisang juga membantu mengeluarkan zat yang sulit dicerna, mengurangi tekanan pada usus dan lambung. Kalium dalam pisang sangat penting untuk mengontrol tekanan darah dan fungsi ginjal yang sehat. Selain itu, pisang mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup, yang juga penting untuk kesehatan jantung. Itulah beberapa alasan mengapa pisang adalah salah satu buah terbaik untuk sarapan. Tambahkan 1 buah pisang ke menu sarapan Anda agar tidak pernah mengalami masalah pencernaan seperti sembelit. Catatan kecil. Bagi penderita MAAK, hindari makan pisang saat perut kosong atau terlalu kenyang. Keempat, makan telur di pagi hari sangat baik untuk tubuh. Anda mungkin tidak akan terkejut mengetahui bahwa makan telur saat sarapan tidak hanya meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi asupan kalori pada waktu makan berikutnya, tetapi juga membantu menjaga kadar gula darah dan insulin tetap stabil. Selain itu, kuning telur mengandung lutein dan zeaksantin. Antioksidan ini membantu mencegah gangguan mata seperti katarak dan degenerasi makula. Telur juga merupakan salah satu sumber kolin terbaik, nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan otak dan hati. Telur juga sangat serbaguna, bisa direbus, digoreng, ditumis, atau dibuat telur mata sapi. Kelima, manfaat makan ubi jalar di pagi hari. Ubi jalar memiliki sumber nutrisi yang sangat beragam. Makanan ini mudah dimakan, murah, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ubi jalar memiliki rasa manis alami tetapi tidak meningkatkan kadar gula darah. Gula dalam ubi jalar diserap perlahan ke dalam darah, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menyeimbangkan energi tubuh. Menurut para peneliti di Universitas Indonesia, sarapan dengan ubi jalar menyediakan banyak serat yang membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan berbagai jenis kanker seperti kanker lambung, usus besar, dan ovarium. Sains telah membuktikan bahwa ubi jalar kaya akan nutrisi dan beberapa antioksidan, terutama mengandung sejenis protein yang membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu,
Makan ubi jalar juga memasok tubuh dengan vitamin C yang melimpah, yang membantu meningkatkan produksi kolagen untuk kulit yang selalu muda dan elastis. Vitamin C juga penting untuk tulang dan gigi, baik untuk pencernaan, dan membantu mengurangi stres dan kelelahan. Keenam, yogurt Yunani untuk sarapan yang lebih bergizi. Yogurt Yunani adalah pilihan kaya protein yang cocok dipadukan dengan makanan lain dalam daftar ini seperti buah beri, selai kacang, atau bahkan telur. Ini adalah pilihan yang bagus untuk sarapan yang menyediakan nutrisi yang cukup untuk tulang dan probiotik yang mendukung kekebalan tubuh. Selain itu, makanan ini memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya seperti menjaga kelancaran sistem pencernaan, membuat Anda merasa lebih bersemangat, dan memberi Anda pilihan rendah lemak tanpa mengorbankan nutrisi lain. Ketujuh, biji rami membuat sarapan lebih sempurna. Biji-bijian kecil ini menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan terbukti melindungi dari kanker payudara. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam biji rami dapat menjadi bibit pencegahan. Menggunakan biji kecil ini dalam menu sarapan adalah cara untuk meningkatkan kekebalan, mengontrol gula darah, dan melawan oksidasi, sehingga membantu memperpanjang umur. Sekarang kita beralih ke konten terakhir. Lakukan 7 hal ini sebelum tidur untuk kesehatan, bebas penyakit, dan umur panjang. Setiap hari sebelum tidur, jika Anda meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan 7 latihan berikut, manfaatnya akan luar biasa. Pertama, latihan pernapasan perut. Latihan ini seperti memijat jantung dan paru-paru dari dalam. Latihan ini memiliki banyak keunggulan. Dapat memperluas kapasitas paru-paru, meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, menurunkan tekanan darah melalui penurunan tekanan perut, meningkatkan fungsi lambung dan limpa, bermanfaat bagi hati dan kantong empedu, serta meningkatkan sekresi empedu. Selain itu, latihan ini dapat menenangkan saraf, meredakan stres, dan mengurangi depresi. Cara melakukannya. Berdiri tegak, satu tangan di perut dan satu tangan di dada. Tarik napas melalui hidung, coba luruskan punggung, ratakan perut, lalu hembuskan napas melalui mulut. Secara bersamaan, tarik perut, rentangkan dada, pertahankan rentang gerak minimal. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, 7,8 kali per menit, setiap sesi 10,20 menit. Kedua, minum air hangat sebelum tidur untuk mengurangi risiko serangan jantung. Saat tidur, tubuh berkeringat, mengurangi jumlah air dalam darah dan membuat darah lebih kental. Oleh karena itu, minum segelas air sebelum tidur dapat mengencerkan darah, mengurangi komplikasi berbahaya, seperti serangan jantung, angina, atau trombosis cerebral. Bagi penderita diabetes, menjaga kadar air yang cukup dalam tubuh juga bermanfaat untuk mengontrol gula darah. Ketiga, sisir rambut sebelum tidur untuk mencegah stroke. Sebelum tidur, sisirlah rambut Anda. Gigi sisir harus menyentuh kulit kepala, sisir dari dahi ke belakang leher, selama 5 menit setiap malam. Ketika gigi sisir menyentuh dan memijat kulit kepala, itu dapat merangsang titik-titik akupunktur di kepala, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan fungsi peredaran darah, dan mencegah stroke. Keempat, mengayuh kaki sebelum tidur untuk meningkatkan sirkulasi darah. Seorang nenek berusia 100 tahun dari Jawa Barat masih bisa berjalan dengan tegap. Ia mengatakan bahwa setiap hari ia melakukan 3 gerakan olahraga. Yang pertama adalah berbaring di tempat tidur dan mengayuh kaki 100 kali. Menurut pengobatan tradisional, seiring bertambahnya usia, Qi dan darah melemah. Di malam hari, energi Yang dan Yin seringkali sulit menyatu, yang sering menyebabkan insomnia. Jika Anda rutin melakukan gerakan mengayuh kaki, itu dapat merangsang meridian di kaki, membantu Yin dan Yang menyatu, dan membuat lebih mudah untuk tidur. Selain itu, mengayuh kaki dapat meningkatkan sirkulasi darah di seluruh tubuh, meregangkan otot dan ligamen di kaki, menghilangkan kelelahan kaki, merilekskan tubuh, dan membantu tidur lebih berkualitas. Kelima, tepuk punggung sebelum tidur agar mudah tidur. Menurut seorang ahli saraf, untuk bersantai sebelum tidur, tepuk-tepuk punggung Anda dengan lembut.
Ini merangsang titik-titik akupunktur di punggung dan meningkatkan sirkulasi darah dari lokal ke seluruh tubuh. Lakukan selama 10,20 menit, terutama setelah menonton TV atau membaca dalam waktu lama, yang dapat menyebabkan sakit punggung dan ketegangan otot. Menepuk punggung membantu mengendurkan otot, mengurangi kelelahan, menstabilkan pikiran, dan mempersiapkan tidur nyenyak. Keenam, pijat perut sebelum tidur untuk menghindari sembelit. Orang yang sering sembelit, sebelum tidur, gunakan tangan untuk memijat perut dengan gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam, sebanyak 50 hingga 100 kali. Jika Anda merasakan ada benjolan keras saat memijat, itu mungkin lokasi tinja yang sudah lama menumpuk. Pijat dengan lembut dan jangan gunakan terlalu banyak tenaga. Praktik telah membuktikan bahwa dengan rutin memijat perut sebelum tidur, penderita sembelit dapat melihat perbaikan dalam frekuensi buang air besar hanya dalam waktu sekitar 1 minggu. Ketujuh, tepuk betis sebelum tidur untuk mencegah kram. Kita sering mengalami kram kaki yang menyakitkan saat tidur. Untuk menghindari masalah ini, ingatlah untuk menepuk-nepuk betis Anda sebelum tidur. Tujuannya adalah untuk mengendurkan dan menghangatkan betis, yang sangat efektif dalam mencegah kram. Anda bisa berbaring di tempat tidur, angkat kaki, gosok kedua tangan hingga hangat dari lutut hingga pergelangan kaki, lalu tepuk-tepuk betis. Tepuk setiap kaki terus-menerus selama beberapa menit sampai kedua kaki terasa hangat. Saudara-saudari sekalian, informasi ini menutup sesi berbagi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk meninggalkan umpan balik untuk membantu kami membuat video yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi.